Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat sore. Kali ini kita kembali marab ya, dulur. Sambil mengecek keadaan si tampan yang baru diabar. Wah, ini pasukan si Mas, Aduh, ketincak. Ini pasukannya, dulur. Oke, dulur. Kita pantau ini habis diabar tadi ya. Nah, di sini juga saya sudah bawa tempe ya. Dan bawang putih, dulur. Jadi untuk menjaga suhu tubuhnya ya. Jadi kebetulan tadi perdana banget ya, dulur, untuk diabarnya. Untuk yang pertama diabar sama yang seumuran seperti ini, kebetulan lawannya belum pol juga ya, malah lari. Nah, ketemu sama ada lagi ya ayam yang satunya itu punya teman, cuma ukurannya gede sekali, ukuran 5 kayaknya. Nggak lama ini kepruk lari gitu kan, namanya belum pol. Nah, akhirnya sana sini belum mau. Ada yang bulbi ya, itu yang ayam bulbi itu, cuma tajinya itu sudah sangat panjang ya, soalnya ayamnya sudah lumayan tua juga. Karena dulunya memang ayam dari peliharaan saya ya dulu, dan dari kecil, dari telur bahkan saya ikut menyaksikan merawatnya ya, sampai di jangkar itu saya beli dan saya rawat. Nah, berhubung nyalinya itu rada lambat ya, akhirnya saya jual itu ke temen. Nah, sampai sekarang disabarin itu sama temen, sekarang nyalinya sudah pol. Polanya memang mewah ya, lur. Jadi pukul rahangnya nyerap ya, nyerapnya itu akurasinya pas gitu kan, pukul sarapnya. Cuma kalau untuk bobot pukul memang tidak terlalu ya, makanya saya berani, saya perhitungkan ini kalau lawan bulbi ini sebetulnya bobot pukul tidak terlalu ini. Cuma kalau untuk taji itu memang taji super ya, dulur, karena memang ayam taji ya, ayam jalu. Jadi dibungkus lah sama teman saya. Dicoba ayam ini 10 menit ya, jadi 5 menit air, 5 menit air. PR-nya masih lumayan banyak ya, dulur, apalagi ini ayam belum diapa-apain ya. Cuma rawatan dasar aja, jemur ada kali seminggu ini mah, baru bisa dikeluarin dijemur gitu kan. Makanya otot-ototnya rada kaku ya, dulur, giliran mukul dia terkadang masih gejed ya kalau untuk dalam bahasa di saya di sini. Tapi kalau untuk dari muka tidak terlalu mengalami kerusakan ya, dulur, karena ayamnya juga memang cukup, kalau pola cukup bagus ya. Cuma mukulnya aja belum stabil ya, maklum, perdana ya, dulur. Nanti setelah makan kita loloh tempe mentah ya, dulur. Jadi mulai masuk pakan-pakan yang mendorong otot dan tenaga ya, dulur. Kalau secara napas tidak terlalu ya, karena walaupun ini perdana, dari segi tulangannya ini napasnya memang bagus dari sananya ya, dulur. Jadi untuk tipe ayam seperti ini tulangannya rapat, memang keunggulan dalam segi napas itu perawatannya tidak terlalu sulit ya, walaupun baru pertama. Terkecuali kalau ayamnya tulangannya renggang,
biasanya itu yang pertama itu beratnya di napas ya dulur. Tapi kalau untuk tipe ayam seperti ini, napas bisa dibilang sudah lumayan lah ya. Jadi asalkan dia ke air, kita ngairinnya tepat, napas sudah pulih lagi, nggak lama ya dulur. Berbeda sama yang bulbi tadi, jadi walaupun dia sudah matang dalam segi perawatan, tetap saja ya dalam segi napas dia kurang. Yang pertama dia tebal bulu, yang kedua tulangannya memang cenderung ya, kalau ayam jenis itu tidak terlalu rapat padat seperti ayam Bangkok atau ayam lainnya ya. Memang ayam jenis itu dalam segi tulangan memang di bawah Bangkok ya dulur. Jadi otomatis untuk napasnya walaupun sudah tua seperti itu ada saja ya. Apalagi ditangani dalam airannya yang kurang tepat, itu lama untuk pulih napasnya ya dulur. Jadi kalau masalah napas sebetulnya kalah sama ini, cuma tenaga ayam ini tidak terlalu ya, karena ototnya kaku dulur. Selama ini kan nggak pernah disimpan di umbaran yang luas gitu kan, cuma dikurung paling di sini biar mupuk sama di kandang paling. Nah untuk besok mungkin akan saya abar yang merah itu dulur ya, yang kena bubulan. Nanti besok kita coba ya dulur. Nah untuk ayam bubulan sendiri kalau sudah tahap pemulihan dulur, ini salah satu tipsnya ya dari suhu saya atau senior saya yang dekat selama ini. Jadi pas beres di kurung di tempat becek atau beres pengobatan itu, pas diabar itu pertama abar ya, setelah pulih ditom dulu dulur paruhnya ya. Jadi jangan dilepas untuk tomnya. Abar sekiranya 10 atau 15 menit lah ya, tapi dengan kondisi paruh di tom. Nah lihat keesokan harinya apakah kakinya itu diangkat atau tidak. Nah disitu baru bisa disimpulkan ya dulur. Kalau misalkan kakinya masih diangkat, berarti itu masih belum sembuh ya, atau masih ada akar yang tumbuh. Tetapi kalau normal dicoba lagi dulur. Nah pas abar kedua kalinya baru dilepas ya tomnya itu. Nah begitupun sebaliknya, walaupun kakinya tidak walaupun kakinya diangkat, tetap ya harus diobatin lagi dan dicoba lagi pas ditom lagi kedua kalinya. Kalau masih kakinya diangkat, itu otomatis belum sembuh ya dulur, bisa dipastikan belum sembuh untuk cedera kakinya dulur ya. Itu bisa diatasi dengan obat ya di toko-toko pakan atau obat tradisional juga ada dulur ya. Cuma kalau untuk lagi parah-parahnya itu yang bagus itu sebetulnya pakai besi panas ya dulur. Jadi besi panas dibakar, ditusukin ya ke kaki yang lukanya. Itu biasanya sampai akar-akarnya itu mati ya dulur. Karena bubulan itu sifatnya kayak kutil ya. Jadi dia ada akarnya. Bisa dibilang kanker juga ya, kalau mohon maaf ya, kalau di manusia kayaknya bisa dibilang kanker juga ya. Karena itu akarnya merambat juga. Jadi bukan pada satu titik. Karena sedikit ya, pas setelah diobati dia tumbuh lagi dulur. Kalau bubul memang seperti itu ya. Makanya rada ribet juga ya kalau kena bubulan. Memang kita harus ekstra apik ya atau teliti sama ayam kita dulur. Karena kalau sudah kena penyakit satu ini ya lumayan repot juga ya cara penanganannya. Karena durasinya tidak sebentar juga. Kurang lebih ya maksimalnya itu 1 bulan dulur pengobatannya ya. Karena setelah pengobatan harus dites lagi, dilihat lagi ya, dicek lagi. Oke dulur,
Saya akan kasih loloh tempe dulu ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dulu ya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.